Bayangkan, kamu berusia 13 tahun, mengapung dengan tenang di atas papan selancarmu di lautan. Matahari terasa hangat di kulitmu saat ombak dengan lembut membawa papanmu naik dan turun. Angin asin mengacak-acak rambutmu saat kamu berbaring tengkurap di atas papan selancarmu. Airnya membuat tanganmu terasa dingin saat kamu mendayung menuju ombak. Lalu, dalam sekejap, mimpi terburukmu menjadi kenyataan dalam serangan yang mengerikan. Di bawahmu, seekor hiu raksasa sepanjang 14 kaki muncul dari kedalaman. Rasa sakit menusukmu seperti pisau saat giginya merobek tubuhmu. Di bawahmu, air berubah menjadi merah. Ini adalah kisah nyata peselancar Bethany Hamilton. Bethany Hamilton tumbuh di surga selancar Kauai, Hawaii. Saat masih kecil, dia berkembang pesat di pulau yang rimbun itu, menghabiskan waktu berjam-jam bermain di perairan biru cerah. Orang tua Bethany, Tom dan Sherry, juga peselancar dan dengan antusias memperkenalkan olahraga ini kepada Bethany dan kedua saudaranya, Noah dan Timothy, sejak usia dini. Pada saat usianya baru 3 tahun, Bethany sudah bisa berdiri di atas papan selancar pertamanya. Dengan bakat alami, dia menghadapi ombak dengan antusiasme dan tanpa rasa takut. Bagi Bethany, selancar dengan cepat menjadi lebih dari sekedar hobi. Itu adalah hasrat terbesarnya. Dia sangat menikmati perasaan meluncur di atas air, seolah-olah menjadi satu dengan lautan. Meskipun pemalu dan lembut tutur katanya saat di darat, Bethany menjadi berani dan anggun saat menunggangi ombak. Setiap pagi dia bangun saat fajar, bersemangat untuk mengejar ombak hari itu. Pada usia 8 tahun, Bethany mengikuti kompetisi selancar pertamanya dan meraih posisi yang mengesankan untuk seorang pemula. Terdorong oleh sensasi persaingan, semangatnya untuk berkembang meningkat dengan pesat. Pada usia 10 tahun, dia mendapatkan kesepakatan sponsor pertamanya dalam perjalanannya menjadi bintang yang sedang naik daun. Dengan saudara-saudara dan orang tuanya di sisinya, Bethany menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih mengasah kemampuan teknisnya. Bakat alaminya dipupuk lewat dedikasi pada bidang itu. Selancar menjadi dunia Bethany dan dia terjun sepenuhnya, benar-benar berkomitmen. Sherry kemudian berkomentar bahwa putrinya menghabiskan lebih banyak waktu di atas papan selancarnya daripada di darat. Bethany sering menjadi orang pertama yang turun ke air di pagi hari, dan yang terakhir keluar dari air di penghujung hari. Dia menunggangi ombak demi ombak dengan penuh kegembiraan dan tekad. Di usia yang baru 13 tahun, Bethany Hamilton sudah dianggap sebagai salah satu peselancar muda terbaik di Hawaii. Hanya sedikit yang bisa menandingi kelincahan dan keanggunannya di dalam gulungan ombak. Meskipun tragedi akan segera menimpa, tahun-tahun awalnya yang dihabiskan untuk mengasah bakatnya di lautan telah meletakkan dasar bagi kebangkitan penuh keberanian yang akan datang. Pada tanggal 31 Oktober 2003, Bethany mendayung keluar untuk berselancar bersama sahabatnya Alana dan keluarga Alana di lepas pantai Tunnels Beach, Kauai. Gadis berusia 13 tahun itu sedang sangat bersemangat, tanpa menyadari bahwa di bawahnya ada seekor hiu macan raksasa yang sedang menyintai. Dikenal karena agresif jika diprovokasi, hiu macan biasanya tumbuh lebih dari 10 kaki panjangnya dan beratnya lebih dari 1000 pon. Mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam seperti silet, yang mampu memotong tulang dengan sangat mudah dan menakutkan. Saat Bethany berbaring di papan selancarnya, membiarkan lengan kirinya terjulur di air, hiu itu menyerang. Dalam sekejap, rahangnya menggigit lengan Bethany tepat di bawah bahu, lalu mengguncangnya dengan hebat. Bethany menjerit kesakitan saat hiu itu mencabik-cabik daging dan tulangnya. Darah membuat air berubah menjadi merah saat hiu buas itu menarik Bethany ke bawah permukaan. Berhasil melepaskan diri, dia muncul ke permukaan, nyaris tak sadarkan diri karena syok. Hiu sepanjang 14 kaki itu telah menggigit putus seluruh lengan kirinya, sampai ke ketiak. Ayah Alana bertindak cepat, membuat torniket dari tali papan selancar untuk menghentikan pendarahan. Bethany sudah kehilangan lebih dari 60% darahnya ketika mereka membawanya kembali ke pantai. Dia sempat sadar dan tidak sadar selama perjalanan cepat ke rumah sakit. Dokter bekerja dengan cepat untuk mengendalikan pendarahan hebat dari anggota tubuhnya yang diamputasi. Bethany menjalani operasi demi operasi, orang tuanya berdoa agar dia bisa bertahan. Keadaannya tampak sangat buruk. Hanya sedikit orang yang bisa membayangkan pulih dari cedera seburuk itu. Namun, Bethany tetap bertahan hidup, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa bahkan saat masih remaja.
Setelah sebulan di rumah sakit dan berminggu-minggu rehabilitasi, Bethany secara luar biasa kembali ke rumah. Meskipun luka fisik dan emosionalnya sangat dalam, tekadnya tetap utuh. Dalam beberapa minggu setelah kehilangan lengannya, Bethany berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan barunya. Nyeri fantom terus menghantuinya, karena saraf di lengan Bethany yang hilang masih terus aktif. Dalam keadaan depresi dan trauma, Bethany berjuang menghadapi hal yang tak terbayangkan, yaitu bagaimana menjalani hidup hanya dengan satu lengan. Tugas-tugas sederhana seperti mengenakan pakaian dan menyisir rambut kini menjadi tantangan bagi Bethany. Tatapan penuh belas kasihan dari orang asing juga sangat melukai hati Bethany. Di usia yang baru 13 tahun, Bethany terpaksa harus cepat dewasa sambil beradaptasi dengan disabilitasnya. Meskipun Bethany selalu berusaha tegar, di malam hari air matanya sering mengalir deras. Gambaran serangan hiu itu terus menghantui mimpi-mimpinya. Dia sering terbangun terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Bethany sangat mengandalkan imannya selama masa pemulihan yang berat ini. Orang tuanya yang setia selalu berada di sisinya dengan sabar membantu segala kebutuhannya. Bethany mendapatkan kekuatan dari cinta dan dukungan keluarganya. Dia bertekad untuk mendapatkan kembali kemampuan bergerak dan kemandiriannya. Seiring berjalannya minggu, semangat Bethany kembali. Alih-alih putus asa atas apa yang telah hilang, dia fokus pada apa yang masih dimilikinya, yaitu hidupnya, kesehatannya, dan hasratnya terhadap selancar. Meskipun lautan hampir merenggut nyawanya, lautan tetap memanggil Bethany sekuat sebelumnya. Jadi hanya 26 hari setelah serangan itu, Bethany dengan hati-hati kembali ke ombak, lengannya dibalut plastik. Air asin menyengat luka yang sedang sembuh di tubuhnya, tapi dia tetap bertahan. Pada saat itu, saat berselancar dengan satu tangan, Bethany membuktikan bahwa dia masih bisa mengejar mimpinya. Jalan di depan memang panjang, tapi sekarang Bethany melihat harapan, bukan kesulitan. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya dan berlatih tanpa lelah untuk menyesuaikan teknik selancarnya. Laut tetap menjadi tempat perlindungannya selama semua itu. Melawan segala rintangan, hanya 2 tahun setelah kehilangan lengannya, Bethany Hamilton mencapai puncak selancar amatir dengan memenangkan gelar nasional. Ketekunannya dalam menjalani jadwal latihan yang ketat membuahkan hasil, saat ia mengalahkan peselancar muda terbaik di kejuaraan National Scholastic Surfing Association 2005. Para penonton dibuat kagum oleh keluasan dan ketenangannya saat menunggangi ombak dengan satu lengan. Sementara beberapa orang meragukan bahwa Bethany bisa berselancar secara kompetitif lagi, Bethany membuktikan ketangguhan dan bakatnya. Dengan kekuatan tekad, Bethany mengajarkan dirinya sendiri untuk berdiri di papan dan menyusuri dinding ombak menggunakan kekuatan inti tubuhnya dan kaki belakangnya. Gaya berselancarnya terlihat begitu mudah, menyembunyikan kerja keras yang dibutuhkan untuk menyesuaikan tekniknya. Bethany kembali menjadi fenomena yang sedang naik daun di dunia selancar. Pada tahun 2007, dia menarik perhatian internasional dengan meraih juara pertama di divisi wanita Explorer pada kejuaraan nasional NSSA. Kisah keberaniannya setelah tragedi membuat Bethany menjadi ikon inspirasi. Dia tampil di acara televisi terkenal seperti Ellen dan Oprah membagikan perjalanan ketabahannya. Publikasi besar seperti Time dan People menampilkan Bethany atas pencapaiannya sebagai seorang atlet. Dia menulis sebuah autobiografi pada tahun 2004 berjudul Soul Surfer, yang semakin menyoroti imannya dan dukungan penting dari keluarganya. Bethany mewujudkan mimpinya untuk bergabung dengan jajaran peselancar profesional pada tahun 2009, berkompetisi di ASB World Tour. Dia kemudian berhasil meraih posisi ketiga di Fiji Pro melawan peselancar papan atas pada tahun 2016, setelah mengasah kemampuannya selama bertahun-tahun. Dengan tidak pernah menyerah meskipun kehilangan satu lengan, Bethany menunjukkan kekuatan ketekunan manusia. Dia kembali menaklukkan ombak dengan penuh percaya diri dan semangat, berkat semangatnya yang tak pernah padam. Sekarang di usia 30-an, Bethany Hamilton terus menginspirasi orang lain sebagai peselancar profesional, pembicara motivasi, dan dermawan. Dia menolak membiarkan disabilitasnya menghalanginya untuk menjalani hidup sepenuhnya. Meskipun Bethany bisa saja pensiun dengan nyaman dari ketenaran dan kekayaan yang didapat dari kisahnya, dia tetap berdedikasi pada olahraganya. Dia terus berkompetisi dan berkembang melawan peselancar wanita terbaik di dunia. Pada tahun 2019, perjalanan kemenangan Bethany diabadikan dalam film dokumenter Bethany Hamilton Unstoppable. Difilmkan selama beberapa tahun, film ini mencakup perkembangan karirnya serta pernikahan dan menjadi seorang ibu.
Sebagai pembicara motivasi, Bethany membagikan kisah ketangguhannya kepada berbagai audiens. Dia berharap dapat memberdayakan orang lain yang menghadapi kesulitan atau trauma, agar mereka bisa menemukan kekuatan dan makna. Bethany juga menggunakan platformnya untuk mempromosikan pelestarian laut dan mendukung peselancar perempuan muda melalui kemitraan dan organisasi nirlaba. Dia mendirikan Yayasan Friends of Bethany pada tahun 2007 untuk membantu para penyintas serangan hiu. Dengan menerbitkan banyak buku selama bertahun-tahun, Bethany juga menceritakan tentang imannya, perjalanan kompetitifnya, dan kecintaannya pada selancar. Judul-judul terbaru seperti Unstoppable dipenuhi dengan pelajaran hidup dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh. Saat ini, Bethany berselancar, membesarkan 3 anaknya, dan menjalankan program pendidikan dari rumahnya di Hawaii. Lautan tetap menjadi tempat perlindungannya, tempat di mana ia merasa paling bebas. Sekarang dianggap sebagai legenda di komunitas selancar, keberanian dan semangat Bethany terus menginspirasi generasi atlet berikutnya. Meskipun dia kehilangan satu lengan, dia tidak pernah kehilangan semangat juangnya. Bukti bahwa batasan hanyalah apa yang kamu yakini. Kamu pikir kamu akan berselancar lagi? Aku rasa aku tahu.